cartoon. Look. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu film unik yang berjudul. Di awal film kita diperlihatkan sekumpulan orang yang sedang mengadakan pesta kecil-kecilan, di antaranya ada sepasang suami istri yang bernama Kelvin dan Helena. Kelvin merupakan seorang ilmuwan sedangkan Helena hanyalah seorang ibu rumah tangga. Saat itu pesta tepat diadakan di rumah mereka. Tak lama kemudian ada sebuah berita yang menggambarkan terjadinya peperangan antar dua negara yang saling berdekatan, dan pesawat tempur akan segera melintas di kota mereka. Namun pada saat pesawat tempur itu diluncurkan ada sedikit gangguan di mesin pesawat tersebut dan diperkirakan akan terjatuh sesegera mungkin. Kelvin sebagai tuan rumah pun langsung membubarkan rekan pestanya serta bersiap-siap masuk ke ruang bawah tanah yang sudah disiapkannya sejak lama apabila ada terjadi bahaya. Kelvin beserta istrinya pun langsung mempersiapkan segala bahan persediaan yang secukupnya. Melihat ledakan begitu kuat, Kelvin mengira bahwa seluruh kota telah musnah serta tak terselamatkan dengan adanya ledakan yang dahsyat. Dalam keadaan seperti ini ruangan bawah tanah tersebut sudah didesain sedemikian rupa untuk menghindari radiasi nuklir, terkunci dan akan otomatis terbuka pada saat 35 tahun ke depannya. Di bawah tanah semua sudah dipersiapkan Kelvin baik persediaan makanan maupun fasilitas lainnya. Kelvin juga turut menanam sayuran dan juga memelihara ikan untuk berjaga-jaga apabila terjadi krisis pangan. Pada waktu itu kebetulan istrinya yang sedang hamil pun melahirkan anak laki-laki dan mereka memberinya dengan nama Adam. Hari demi hari berlalu kini Adam sudah bisa berbicara dan mengerti. Ayah beserta ibunya pun mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Adam diajarkan ayahnya selayaknya anak-anak pada umumnya yang bersekolah di luar sana. Ayahnya memberi Adam koleksi kartu bisbol yang sangat langka untuknya dan bahkan sangat disukai oleh ayahnya itu. Singkat cerita waktu pun berlalu dengan cepat dan kini Adam tepat berumur 35 tahun. Di hari ulang tahunnya Adam mendapatkan hadiah yang masing-masing berasal dari ibu beserta ayahnya. Ibunya memberi Adam sebuah jaket yang dijahit sendiri oleh ibunya. Sedangkan sang ayah sengaja memberikan sepasang sepatu roda yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Dan Adam pun berdoa semoga di usianya yang ke-35 tahun ini, ia segera mendapatkan seorang wanita yang mencintainya dengan tulus, dan ia akan segera membawa wanita tersebut tepat ke hadapan orang tuanya. Saat tertidur Kelvin mulai terbangun serta mendengarkan suara pintu masuk yang tiba-tiba bergerak. Melihat pintu itu tidak lagi terkunci, Kelvin langsung mengecek suasana di atas rumah mereka. Betapa terkejutnya Kelvin ketika berada di atas karena rumah mewah mereka yang dulu kini sudah menjadi sebuah bar yang sangat kumuh, dan penunggu bar tersebut pun pingsan melihat Kelvin yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Ia mengira Kelvin adalah malaikat yang datang dari surga. Kini rumah itu sudah dipenuhi oleh sampah-sampah yang berserakan dan juga terlihat kumuh. Saat kembali berjalan ia bahkan juga bertemu dengan waria-waria yang menawarkan jasa tusuk bolong kepadanya. Dari situlah Kelvin segera mungkin langsung masuk ke rumah bawah tanahnya kembali serta menjelaskan bahwa suasana kota sudah tercemar. Dari situlah Kelvin memutuskan agar mereka tetap berada di bawah tanah itu, namun istrinya langsung menolak karena merasa sudah lama tidak melihat dunia luar serta ingin pergi melihat pantai maupun sungai-sungai. Serentak Kelvin langsung mengalami stroke. Kini tidak ada pilihan lain yang dimana Adam harus keluar untuk berbelanja persediaan mereka yang mulai menipis. Ayahnya menitipkan pesan jika Adam melihat tulisan buku-buku dewasa Adam harus segera menjauhi karena tulisan tersebut adalah gas beracun. Ketika Adam mulai keluar penunggu baru itu pun langsung kaget serta mengira bahwa Adam adalah malaikat yang diutus oleh Tuhannya supaya ia segera bertobat, tapi bukan hal itu yang menjadi fokus utama bagi Adam melainkan ia sangat merasa bahagia ketika bisa melihat langit beserta sekitarnya yang sangat ramai. Karena dari kecil sampai umurnya yang menginjak usia 35 tahun ini, Adam tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Adam menyapa semua orang yang melintas di dekatnya tanpa peduli orang itu siapa, sampai suatu ketika Adam melihat tulisan yang disebut oleh ayahnya. Di sini ia segera menyuruh orang-orang untuk menjauhi tulisan itu, lalu Adam pun melanjutkan perjalanannya menuju ke supermarket. Bermaksud untuk belanja persediaan mereka. Ia sama sekali tidak menduga kalau uangnya tidak cukup untuk membeli barang sebanyak itu. Merasa putus asa, Adam segera menghampiri sebuah toko kartu bisbol dan ingin menjualkan kartu bisbol milik ayahnya. Dikarenakan tuan toko itu mengetahui kalau Adam tidak tahu harga yang sebenarnya, tuan toko pun akan membeli dengan harga yang sangat murah. Tapi untungnya salah satu pegawai yang bernama Eve menjelaskan kepada Adam jika kartu itu sangatlah mahal harganya. Alhasil Eve sebagai pegawai langsung dipecat dari pekerjaan tersebut.
Melihat Eve yang baik hati dan juga sudah menolongnya, Adam langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Adam meminta Eve untuk membantunya menjual sejumlah kartu dengan imbalan Adam akan memberikan satu kartu itu kepada Eve. Awalnya Eve menolak mentah-mentah tawaran itu, namun dikarenakan Eve sudah tidak lagi memiliki pekerjaan dan ia sangat-sangat membutuhkan uang, Eve pun langsung setuju menerima tawaran Adam. Setelah semua kartu terjual, mereka mulai berbelanja dengan bahagia. Tapi Eve sangat merasa bingung karena perbelanjaan Adam yang sangat banyak. Singkat waktu mereka pun lagi berjalan berduaan dan Adam secara tiba-tiba meminta Eve untuk mencarikannya jodoh. Eve pun hanya bisa terdiam karena sebenarnya dalam beberapa hari mereka bersama Eve sudah mulai menyukai Adam. Lalu Adam dibawa oleh Eve ke rumahnya untuk segera bertemu dengan kedua orang tua Nis. Sesampai di sana Adam sangat penasaran tentang apapun di sekelilingnya. Adam bermain serta berenang di lautan dengan raut wajah yang sangat bahagia. Tak hanya itu, Adam pun berlari-lari di waktu hujan dengan jiwa penasarannya ketika melihat hujan. Malamnya Eve membawa Adam ke sebuah diskotik untuk mencarikannya seorang istri. Di sana Adam mengobrol dan berdansa dengan wanita lain yang membuat Eve merasa sangat cemburu. Sesampainya di rumah salah satu sahabatnya, Eve mengatakan bahwa Adam akan pergi berkencan dengan wanita itu. Eve pun pura-pura tidak menghiraukan perkataan sahabatnya, namun di dalam hatinya ia sangat mencemaskan Adam. Sampai tiba saatnya Eve memutuskan untuk pergi mencari Adam, tapi tak disangka Satya di mobil Adam tiba-tiba muncul di sebelahnya, membuat Eve terjatuh dari mobil tersebut serta terguling-guling. Adam pun segera membersihkan luka yang berada di kaki serta tangannya Eve dengan begitu hati-hati. Dari sini Adam mulai mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya bahwa ia sangat mencintai Eve, dan karena keduanya saling mencintai, Eve pun mulai menerima Adam sebagai kekasihnya. Tapi hubungan tersebut tidak berlangsung lama ketika Adam menceritakan asal-usul keluarganya yang sudah tinggal di bawah tanah selama 35 tahun. Ia merasa kebingungan untuk balik ke rumahnya. Adam segera meminta bantuan kepada sahabatnya Eve untuk mencari pintu masuk ke rumahnya sendiri. Tak lama kemudian mereka pun berhasil menemukan pintu masuk ke rumah bawah tanahnya. Dari situ Adam secara tiba-tiba kembali ke rumah Eve dan ia memberitahu Eve bahwa ia sudah menemukan pintu masuk ke rumahnya dan berniat untuk membawa Eve ke rumah tersebut. Namun belum lama berada di rumah Eve, Adam sudah ditunggu oleh keluarga Eve yang berniat akan membawa Adam ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Adam pun kabur dan kembali lagi ke rumah bawah tanah itu dengan sesegera mungkin. Di sana ia dibantu oleh penjaga bar beserta orang-orang di sekitar bar tersebut untuk mengangkut perbelanjaan yang sudah ia beli. Di sisi lain sahabatnya Eve menemukan sebuah kartu yang tersisa di rumahnya Eve. Ternyata sebelum kabur Adam sengaja diam-diam meninggalkan kartu itu untuk Eve seorang. Begitupun halnya dengan sabun dan odol serta alat mandi milik Adam yang ternyata sudah diproduksi sejak 35 tahun yang lalu. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa perkataan Adam selama ini ternyata sangat benar. Bergegas mereka mencari Adam, namun karena mereka tidak mengetahui keberadaan Adam, Eve pun merasa semakin bingung kemana lagi ia harus mencarinya. Di sini Eve benar-benar sangat menyesali perbuatannya. Tak lama kemudian secara tiba-tiba Eve melihat Adam berada di seberang jalan. Eve pun langsung meminta maaf kepada Adam jika selama ini ia sama sekali tidak mempercayainya. Tapi hebatnya Adam tidak ingin ambil pusing dan Eve pun langsung dibawa oleh Adam ke ruangan bawah tanah untuk menemui kedua orang tuanya. Eve disambut dengan hangat oleh ibu dan juga ayahnya Adam yang sangat-sangat merasa senang. Singkat cerita, Adam berniat menjual saham milik ayahnya yang sudah diwariskan untuk mendirikan rumah baru di kota itu. Semua hal tersebut dilakukan agar kedua orang tuanya Adam segera terbiasa untuk beradaptasi dengan orang lain. Waktu demi waktu berlalu, kini Adam Eve pun resmi menjadi sepasang suami istri. Dan sepasang kekasih itu mulai tinggal di rumah barunya bersama kedua orang tua Adam. Pada akhir film kita juga diperlihatkan kepada ayahnya Adam yang sedang mengukur tanah di halaman rumah, yang ternyata ayahnya itu kembali berniat untuk menciptakan ruangan bawah tanah lagi dan film pun berakhir. Jikalau ada yang ingin disampaikan silahkan ketik di kolom komentar. Mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.